Beli laptop nggak usah mahal-mahal, kan bisa dioprek. Emang iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengunjung pertama, pengunjung pertama. Oke, jadi video ini mungkin panjang banget nih durasinya sampai 60 menit. Mungkin kalian yang pengen langsung ke step-step yang kalian tuju bisa kalian klik di bawah. Di deskripsi ada judul-judul dan durasi yang bisa kalian klik. Itu otomatis langsung masuk ke video pembahasan yang kalian tuju. Oke, disclaimer dulu. Di awal gue bilang laptop nggak usah mahal-mahal ya kan. Jadi gini, untuk harga udah pasti otomatis menyesuaikan kualitas. Jadi untuk kita yang punya laptop atau pengen beli laptop tapi nggak bisa yang spek tinggi, itu kita bisa optimasi sebenarnya. Kayak laptop gue yang sekarang ini gue bisa coba main GTA 5 loh. Tapi bukan di sini video oprek untuk GTA 5-nya, ini hanya untuk video unboxing, kemudian gua coba optimasi di bagian sistem sampai selesai. Nanti gua akan ada video-video lanjutannya nih. Makanya video ini panjang karena memang gua bikinnya itu beruntun. Nah, jadi kalian bisa langsung coba aja videonya. Semoga bermanfaat. Thank you. Oke, ini dari Shopee, toko merah. Terus baru datang hari ini. Kita langsung unboxing. Langsung saja. Karena kata sellernya nih harus pakai video unboxing. Jadi kebetulan. Oke, ini adalah tampilan awal ketika laptopnya dibuka. Oke, ini gua beli Acer Aspire 5 yang varian Intel i3 generasi 11. Kemudian RAM-nya sih gue pilih yang varian 4 GB ya. Dia ada varian 8, 16. Gue pilih yang 4 aja karena bisa di-upgrade, dan ini juga keperluan gue cukup untuk record layar aja sih. Kalau ngedit gue tetap di PC gue. Ini gue bakal banyak tutorial atau tips-tips penting di per laptopan nanti. Dan gue beli laptop niat banget buat rekam layar doang sebenarnya. Oke, kita coba nyalain. Katanya sih ini Windows 11 deh. Cuma kan Windows 11 itu requirementnya aja minta 4 GB RAM. Ini udah 4 GB, kayak ngap nih laptop ini. Bakal nanti gue install ulang dan gue bakal kasih tahu caranya bagaimana downgrade dari Windows 11 ke Windows 10. PC gue sih Windows 11 ya. Nah, tapi gue laptop ini kayaknya gue pakai Windows 10 nanti. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena laptopnya RAM 4 GB. Oh ya, sambil dinyalain, sambil tunggu. Boleh lihat port-port yang dikasih. Oh, ini Windows 11. Bener, Windows 11 ternyata. Kita setup dulu ya.
Almost there. Oke. Nah, kita udah masuk di desktop awalan Windows 11. Tuh, udah 66% guys. Belum apa-apa, belum buka apa-apa, belum ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain juga bingung. Udah 66% aja. Oke, gitu aja video unboxing sekaligus setup sampai di tampilan awal. Oke, jadi ini tampilan dari screen recorder. Hari ini kita akan optimasi laptop Asus Aspire 5 yang udah di unbox. Sekarang kita optimasi. Ini kan Windows 11. Kemarin udah gue jelasin juga kenapa ini Windows 11, padahal Windows 11 minta RAM-nya itu kan 4 GB. Sedangkan gue beli yang varian Intel Core i3 yang generasi 11, kemudian RAM-nya cuma 4 GB. Dikasih sama sellernya Windows 11. Akhirnya gue mutusin untuk ganti Windows, downgrade Windows jadi Windows 10. Atau gini deh, gue cek dulu ya, gue cek ke Task Manager kenapa alasan gua ganti Windows. Ini alasan yang lebih kuat. Nah, memori yang dipakai tanpa gua ngapa-ngapain aja ini udah hampir habis, udah 82%. Apalagi nanti gua browsing, editing segala macem, nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Jadi gue mutusin untuk ganti Windows 10, dan gue akan share bagaimana cara membuat bootable ke flash disk dan sekaligus install Windows-nya di laptop ini. Terus lanjut ke optimasi sistem biar rada enteng. Kita kan kaum kere-hore itu butuh memaksimalkan apa yang ada ya kan. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke browser. Gue pakai browser bawaan dari laptop, nama browsernya Edge. Nah, di sini gue udah cari ya tadi ya, Windows 10 download. Kita ambil dari Microsoft-nya aja langsung. Jangan ambil dari kayak gini-gini nih, ya kan? Windows yang udah dioprek-oprek. Tapi terserah sih, itu tergantung kebutuhan lah. Nanti juga bakal gua share juga ya Windows yang enteng itu, yang udah di mood atau di tweaking. Oke, kita coba download ya. Klik download tools now. Dan kita akan download toolsnya. Kita open file. Yes. Kita tunggu beberapa menit. Nanti bakal gua skip deh. Oke, kemudian klik si accept. Oke, di tahap ketiga ini ada dua pilihan. Kalian harus pilih salah satu. Yang pertama, upgrade this PC now. Upgrade this PC now ini untuk kalian yang mau upgrade Windows dari versi sebelumnya ke versi terbaru. Karena ini Windows 11 terbaru dari seller, mau gue downgrade ke Windows 10. Jadi gue pilih yang kedua. Kita langsung next. Kemudian kalian pilih bahasanya apa. Oh, ini nggak bisa dipilih ya, bisa aja kalian pilih, tapi klik centangannya ini jangan dicentang. Unchecklist, kalian pilih bahasanya terserah. Kalau gue pasti pakai English. Kemudian Windowsnya Windows 10 udah pasti karena tadi downloadnya di Windows 10. Nah, ini kalian arsitektur mau di 32 bit atau 64 bit bebas. Kalau gue mau 64 ya. Oke, kemudian next. Nah, step berikutnya ini ada dua pilihan lagi, USB flash drive atau ISO file. Kalian terserah mau pilih yang mana. Tapi gue jelasin dulu. Untuk USB flash drive, filenya lebih besar karena dia sudah diekstrak kayak gitu. Kalau yang ISO file, ini bentuknya file ISO. File ISO tuh kayak RAR lah. RAR, WinRAR, WinZip kayak gitu. Kalian tahu lah ya. Gambarnya seperti itu. Jadi kalian bisa pilih mau pakai metode yang mana nih cara installnya. Kalau gue pakai yang ISO file. Kenapa? Yang ISO file ini
ukurannya lebih kecil daripada USB flash drive. Karena kita butuh cepat, kita pakai yang ISO file. Tapi ISO file ini ada kerjaan lagi nanti untuk bootable ke flash disk. Kita bikin bootable dulu ke flash disk. Nanti gue jelasin juga cara bootable bagaimana. Kita next. Yang nggak mau ribet pakai USB nggak apa-apa. Oke, di sini kalian bisa namain di folder kalian, terserah. Gue di dokumen aja naruhnya. Karena ini bakal kehapus semua juga ya kan. Windows 10, gue namain Windows 10. Ini nih filenya, ISO file.iso. Jadi nanti filenya itu Windows 10.iso. Kita save. Oke, kita tunggu beberapa menit downloadnya. Ini gue nggak tahu berapa menit ya, tergantung kecepatan internet kalian dan kecepatan internet gue juga. Ya ngopi-ngopi santuy aja lah. Ntar gue cepetin, gue skip di sini. Oke, tadi proses download dan install jadi ISO itu sudah selesai, tinggal kita klik finish. Sini ada step lagi nih kayaknya nih. Oke, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, udah selesai ya. Kita cek filenya, tadi gue taruh di dokumen. Oke, ini file yang udah jadi, yang barusan kita download ya. Nanti file ini akan kita jadikan bootable di flash disk kalian. Oke, kalau kan flash disk, gue pakai flash disk 16 GB. Taruh di bawah. Nah, ini flash disk sudah masuk ya. Yang pertama, kalian download lagi satu software atau aplikasi yang namanya Rufus. Oke, cek aja di Google Rufus. Pilih yang versi terbaru aja, kemudian pilih yang last version, klik download. Dia 1 MB ya, 1,3. Setelah filenya di download, kalian klik open file. Oke, ini kita close aja dulu. Nah, ini ada notice mau update secara real time atau nggak usah. Kita pilih no, nggak usah. Kemudian ini tampilannya seperti ini ya, Rufus versi 3.17. sekian. Di sini ada device, ada boot select, ada partition scheme, terus ada target system, format option, banyak lah. Gue jelasin mulai dari atas. Device-nya ini kalau kalian ada beberapa flash disk atau yang connect ke PC atau laptop kalian, ini bakal ada beberapa drive. Nah, ini boot selection ini kalian pilihnya yang disk or ISO image, karena tadi kita downloadnya yang ISO, jadi kita pilih yang ini. Dan kita pilih select, kita cari file Windows-nya yang sudah kita download tadi, taruh di dokumen, kemudian kita klik open. Oke, boot selectionnya sudah berubah jadi Windows 10.iso yang tadi sudah kita pilih. Terus image option kita pilih yang standar Windows aja ya. Kemudian untuk partisi pilih yang MBR atau GPT. Sebenarnya sih ini ada ngaruhnya ya, MBR sama GPT ini untuk compatibility BIOS. Kalau kalian pilih yang GPT, itu BIOS kalian wajib yang sudah update atau yang generasi terbaru seperti UEFI. Nih, seperti ini nih, UEFI. Kalau kalian Windows-nya masih legacy, kalian pilihnya yang MBR. Oke, karena ini laptopnya generasi kekinian mungkin. Ya mungkin. Gue pilih yang GPT. Kalian cocokin aja sama BIOS kalian dulu sebelum kalian install atau bootable ke flash disk. Kalian cek dulu ya. Kemudian ini kalian bisa namain ya volume labelnya. Ini gue namain Windows 10. Terus file sistemnya pilih yang FAT32 yang default. Ini default aja, kalian pilih yang default aja ya. Kemudian kita klik
start. Oke, ini ada warning. Ini dia cuma mau ngasih tahu kalau flash disk kalian akan diformat. Jadi pastikan flash disk kalian itu nggak ada data-data penting. Kita klik OK aja. Nah, ini tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti akan ada di sini ready lagi. Kalau sudah ada tulisan ready, kemudian tombol startnya sudah aktif lagi, artinya itu sudah selesai. Banyak yang bingung, ini udah selesai apa belum ya, ditungguin aja. Padahal sudah selesai, karena emang nggak ada notif apa-apa. Selesai atau tidak itu nggak ada notif nanti. Oke, kalian tunggu aja ya, kita ngopi santuy sampai prosesnya selesai. Oke, ini udah selesai ya. Nah, seperti yang tadi gua bilang, ini akan ada tulisan ready dan tombol startnya akan aktif. Kalian bisa pencet, tadi nggak bisa dipencet tuh, nggak bisa ditekan. Nah, takutnya kalian malah pencet ini lagi. Ini jangan ya, langsung aja di close kayak gini. Oke, setelah di close kalian cek dulu filenya ada di flash disk kalian. Nah, flash disk kalian itu otomatis akan berubah namanya ya, namanya berubah, kemudian isinya seperti ini. Oke, nanti kita langsung masuk ke cara instalasinya, mulai dari setting BIOS sampai ke setup ke Windows 10. Oke, laptopnya udah dimatiin. Kalian juga harus matiin laptopnya, kemudian siapkan flashdisk yang tadi kita udah jadikan bootable Windows 10. Gue pakai flashdisk ini XP 16 GB, kelihatan nggak? Oke, XP 16 GB gue colokin di sini. Oke, kemudian sebentar, gue jelasin dulu. Setiap laptop atau PC beda-beda. Kalau PC itu biasanya setelah nyalakan tombol power, dia mencet delete. Kalau untuk Acer Aspire 5 ini dia F2. Kemudian laptop lain ada F10, F11, F12, delete juga ada. Kemudian ada juga yang pakai tombol atau pakai jarum gitu di pojok sebelah kiri sini. Biasanya itu di Lenovo IdeaPad berapa gitu, seri 100 ke atas. Nah, khusus ini gue pakai F2. Pertama nyalain dulu, tunggu dia sampai booting. Nah, dan F2. Nah, dia akan masuk BIOS. Nah, tampilan BIOS untuk Acer Aspire 5 ini seperti ini ya. Nah, yang pertama itu kalian harus masuk ke security. Nah, di security ini harusnya nggak ada password ya. Kalian reset aja, nggak usah pakai password. Karena ini baru dari pabrik, belum dia papain. Gue mungkin langsung ke boot. Nah, di boot ini ada boot priority order. Caranya kalian harus naikkan dulu USB flash disknya ke nomor 1. Caranya itu pencet F6 atau F5 ya, F6 di sini ya. Beda-beda ya, keterangan laptop tuh beda-beda. Mungkin ada yang enter kemudian select ke atas, ada yang F6, ada yang F1, kayak gitu, beda-beda. Nah, ini udah ke atas deh ya, gue pencet F6 tadi, kemudian exit, save change. Oke, dia booting. Oke, ini tampilan pertama kali booting dari flash disk. Kemudian kita pilih dulu language-nya, itu terserah ya, mau langsung aja pakai English atau pindah ke Indonesia, bebas. Kalau gue sih langsung aja ya. Next, kemudian ini install. Nah, ini mouse gue nggak ada nih, kelihatan nggak ya kalau nggak pakai mouse? Nggak kelihatan. Sebentar, gue pakai mouse. Masih perawan tuh. Nah, ini gue udah pakai mouse. Kelihatan ya mouse-nya. Oke. Pertama kalian centang aja ini. Kemudian next. Pilih yang custom.
Oke, nanti akan ada drive-nya. Enggak ada ya. Oke, gua tahu. Nice. Untuk temen-temen yang punya kendala sama kayak gini, ini tuh di secure bootnya belum enable. Tadi gue pengen enable, cuma kan nggak bisa dipilih tuh. Kita balik lagi ke BIOS. Ini ini aja, close, masuk lagi F2. Nah, kita masuk BIOS. Tadi permasalahannya tuh di sini. Nah, tuh gue nggak bisa ke atas, nggak bisa pilih ke secure boot. Nih, secure boot masih enable, harusnya kita disable. Caranya di sini. Di sini juga gue nggak bisa pilih ke bawah. Tuh, gue udah tekan-tekan ke bawah gitu, nggak bisa, nggak ada perubahan sama sekali. Caranya enter, bikin aja password baru. Ini laptop zaman sekarang emang rada repot. Gue bikin 1-8, ini juga, kemudian save. Oke, nah kita bisa pilih ke bawah kan jadinya. Nah, terus apalagi di sini takutnya ada lagi nih, disable, password boot disable. Oke, mantap. Ini kita kayaknya udah bisa. Nah, ini kita bisa ganti ke disable. Yang tadi gue bilang tuh, tadi dia masih enable. Ini masih di atas ya, masih nomor 1. Berarti kita udah bisa langsung aja booting, exit, setting. Oke, ini juga sama kayak tadi ya, time and channel format. Kalian bisa pakai, bisa setting di sini atau nanti juga bisa sih. Indonesia, didek Indonesia. Oh, mana dia? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Sorry, mata rada siwer. Time and channel format. Oke, next. Kemudian install now. Oke, kayak tadi pilih centang, kemudian next, pilih custom. Loh, kok masih nggak ada ya? Oke, tadi ternyata permasalahannya ini kan Intel generasi 11. Makanya harus ada driver yang diinstal sebelum install Windows. Nah, sekarang kita langsung praktek aja. Tadi kita udah setting ini ya, bootable. Coba kita masuk ke ini lagi, ke BIOS. Ntar nih, ini nyala gak? Oh, nyala. Nah, tadi gue sempet isi password ya, karena gue pikir karena ininya, tadi gue pikir tuh, nah karena si secure bootnya tadi itu enable, makanya sekarang nggak fokus ya. Makanya sekarang gue disable. Tadi caranya udah bener sih, ini emang ini salah satu berpengaruh juga, tapi ternyata ini terproteksi dari Intel generasi 11. Sekarang gue mau coba ya. Oke, kita coba tes apakah bisa. Cara masih sama kayak tadi. Nah, di sini kita harus load drive, kemudian browse. Di sini tadi gue taruh di sini ya. Oke, kemudian ini kita
kita harus install ini nih, permasalahannya yang dari tadi. Mudah-mudahan bisa ya. Kita next. Nanti filenya gua cantumin di deskripsi di bawah, atau di pin komentar juga gua cantumin untuk kalian download. Oke, berhasil kan? Ternyata file-file atau drive yang ada di Acer ini terhidden, jadi nggak bisa install ulang. Sekarang udah ada semua. Ini kenapa drive 2 ya? Mungkin gue nggak tahu kenapa, ini kan baru, sistem baru, dan gue juga baru coba lagi. Ternyata drive ini drive 2. Biasanya drive 0, drive 1, baru selanjutnya kayak gitu. Mulai drive 0 dulu. Ini drive 2. Mungkin di laptop teman-teman drive 0 ya. Kemudian ini kan kasusnya satu hard disk atau satu SSD. Satu SSD ini hanya menampilkan drive, namanya ini drive 2. Mungkin di teman-teman drive 0. Kalau teman-teman ada dua drive, misalkan SSD 1 sama hard disk 1, hard disknya itu bakal jadi drive 1, SSD-nya drive 0, atau SSD-nya drive 2, hard disknya drive 3, seperti itu. Pokoknya ada urutannya ya, jangan sampai salah format atau salah delete, karena file-file penting itu nggak bakal bisa dibalikin lagi kalau udah di format lewat sini. Oke? Karena ini baru, nggak ada file penting sama sekali di sini, gue mau delete aja semuanya. Gue delete, delete lagi. Oke, ini akan gue jadikan satu drive aja, nggak gue partisi banyak-banyak. Kalian mungkin kalau mau partisi, kalian isi sesuai apa yang kalian inginkan. Misalkan hard disk nih, hard disk kalian 1 TB, kalian bisa bagi 2 atau setengah, terus seperempat, bebas, terserah kalian. Ini gue akan jadikan satu aja semuanya. Dia akan buat sistem backup ya untuk Windowsnya. Nah, jadi seperti ini untuk sistem, ini untuk backup. Oke. Untuk installnya itu nggak bisa di sini atau di sini, bisanya di sini yang ada tulisan primary. Cuma kasus kalian yang ada drive-nya banyak, primary-nya juga bakal banyak. Jadi harus diperhatikan dulu sebelum install ulang, data kalian tuh ada di mana, terus sistem kalian harusnya di mana. Gue bakal install sistem Windows ini di sini. Oke, gue klik next. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini mungkin memakan beberapa menit ya, tergantung kecepatan hard disk kalian. Kalau pakai SSD mungkin lebih cepat daripada hard disk. Oke, mantap. Sambil ngopi-ngopi santuy. Nanti gue skip videonya. Ketika udah selesai, kita lanjut lagi untuk langkah berikutnya. Oke, ini udah mau selesai ya. Tinggal install update. Kemudian finish up. Oke, kalian boleh restart. Jangan lupa cabut flash disk. Flash disknya udah gue cabut ya. Karena kalau nggak dicabut, dia akan booting lagi ke Windows yang ada di sini. Bukan Windows yang ada di komputer kalian. Oke, kita tunggu prosesnya sampai masuk ke Windows 10 yang terbaru. Oke, dia udah mau booting ya ke Windows ya. Ini tampilan awal, just a moment. Nah, untuk region kalian bisa pilih Indonesia, boleh. Mana Indonesia ya? Gue cari dulu. Indo. Nah, ini Indonesia. Gue pilih yes.
Untuk keyboardnya kita pilih US, layoutnya kita skip, internet nanti aja, terus ini nanti aja kali ya. Oke, ini kita namain balik. Password gue nggak usah pakai password lah, ntar aja. Nah ini nih yang paling penting, karena kita laptopnya kere hore, masih rada-rada spek bawahan dikit, kita banyak yang kita nggak pakai. Yang kita pakai cuma diagnosis data. Ini aja yang kita pakai. Save. Pastikan baterai laptop kalian aman ya, atau sambil dicas biar nggak mati, karena kalau mati nanti dia nggak akan booting lagi ke Windows. Itu sangat-sangat nyesek. Almost there. Tada, oke, kita udah masuk ke tampilan awal Windows. Ini kita cek dulu Windowsnya Windows versi berapa ya. Kita masuk ke CMD, kemudian ketik WinVer. Ini Windows 10 versi 21H2. Oke, ini udah paling yang terbaru ya. Bisa upgrade ke Windows 11 cuma ya gitulah. Oke, kita masuk ke video selanjutnya untuk optimasi Windows yang baru diinstal. Oke, ini adalah tampilan dari Windows 10 yang baru kita install tadi. Nah, sekarang gue mau tunjukin perbedaan Windows 11 yang sebelumnya sudah default terinstall di laptop yang kemarin kita unboxing. Kemarin itu ini nih, memorinya kemarin udah 85%. Sekarang di Windows 10 memorinya cuma 63%, lumayan jauh. Ini ada OBS sih, makanya memorinya jadi rada naik. Tadi sebelum ada OBS itu 50%-an untuk memori. Oke, kemudian CPU juga nggak terlalu overload gitu. Nah, sekarang kita optimasi sistemnya ya. Pertama kita harus matikan dulu Windows Update. Kita masuk ke setting, bawah Windows. Nah, Windows Update ini kalian matikan. Caranya klik pause update for 7 days, 7 days. Setelah diklik nanti akan warna kuning seperti ini. Setelah itu, ini tujuannya untuk agar nanti ketika kita connect internet nggak langsung otomatis download driver, karena kita setelah ini kita harus install driver. Nah, driver yang di download oleh Windows Update itu random, cocok-cocokan, kadang cocok kadang enggak, tapi lebih banyak yang enggak karena yang download itu robot. Bagaimana biar kita dapat driver yang cocok terus jalan lancar, enak dipakainya, enggak ngawur-ngawur kemana-mana, suka ada ngaco-ngaco. Pokoknya kalau ada driver yang enggak cocok itu suka banyak yang ngaco. Kayak ini kita udah matikan, kemudian kita connect ke internet untuk download drivernya. Bentar, gue connect dulu ya. Oke, gue udah connect, kemudian gue buka browser. Oke, sebelum kita cari driver, kita harus tahu dulu merek atau tipe laptop atau PC yang kita pakai. Cara cari taunya kita ke DXDiag, itu kita pencet Windows plus R, nanti akan muncul di pojok sebelah kiri ini running. Ketik DXDiag seperti ini, DXDiag. Oke, enter. Oke, kita masuk ke DXDiag. Oke, ini tampilan DXDiag ya. Kemudian kita cari sistem model. Sistem modelnya yang laptop ini
Aspir A514-54. Jadi kita harus cari di Google driver tipe ini. Oke, kita masuk ke Google, Aspir A514-54. Oke. Depannya tambahin driver. Nah, ini diklik, pilih yang paling atas. Ini di accept aja, di acceptin aja udah. Kemudian di sini tampilan dari websitenya Acer, kita pilih Windows yang kita punya. Kita pakai Windows 10 64 bit. Di sini ada 3 pilihan ya. Kemudian pilih yang plus, ini kita pilih yang drivernya dulu sebelum ke rentetan lainnya. Nah, drivernya ini kita harus downloadin, tapi downloadnya nggak semua karena ini banyak yang tumpang tindih. Yang kita download kayak misalkan ini airplane mode driver, download. Audio driver, download. Audio console driver ini nggak perlu, ini dua-duanya audio. Kayak ini Bluetooth, ada Bluetooth lagi, pilih yang paling atas saja. Kemudian chipset hanya satu, fingerprint juga ada satu. Ini HID ini ada 2, pilih yang paling atas. Pilih yang driver. Mungkin websitenya beda-beda ya. Kalau di Acer Aspir ini seperti ini websitenya. Kalian baca-baca juga aja di dalam websitenya. Untuk mempersingkat waktu, gue udah sempet download tadi. Ini downloadannya, kita coba install satu-satu. Yang paling penting diinstal pertama kali adalah chipsetnya dulu. Oke, chipsetnya kita ekstrak. Selaginya terserah mau install yang lainnya, bebas, acak-acakan nggak apa-apa. Kalau bisa sih habis chipset itu VGA kalau ada. Install seperti biasa ya, tinggal setup aja nih. Di next, save, install. Oke, setelah semuanya kita install, sekarang kita restart dulu. Oke, setelah semua driver terinstall, sekarang kita rapihin desktop kita sesuai keinginan kalian. Kalau gue biasanya sih setting di sini dulu, di display setting, klik kanan tadi ya, dari ulang, klik kanan display setting, ini kecilin jadi 100%. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kalian juga bisa tadi udah beberapa gue hilangin ya. Di sini tadi ada Microsoft Edge. Nah, kalian juga bisa hilangin ini nih, apa sih namanya, cuaca gitu, news ya. Nah, news ini bisa di turn off. Nah, dia hilang.
Kemudian gue nggak suka juga sama yang namanya Cortana, gue hilangin. Terus show text view button apa ya, oke itu juga perlu dihilangin. Kemudian gue nggak perlu search di sini karena bisa langsung search di tombol Windows ini, di hidden aja. Oke, dia akan menjadi lebih luas. Tergantung selera ya, kalian mau setting desktopnya seperti apa. Kalau gue lebih suka polos-polos kayak gini sih. Ini juga di depan bakal gue delete. Oke, setelah semua tampilan sudah kalian atur di depan, kita masuk ke performa. Kita tweaking atau kita oprek-oprek performa standar laptopnya menjadi lebih cepat, menjadi lebih maksimal. Oke, kita lanjut untuk optimasi Windows 10 yang baru kita install. Gue udah ganti background atau wallpaper. Sebelum optimasi atau lanjut step berikutnya, gue mau kasih tahu dulu nih pembahasan kita soal Windows Update kemarin. Nah, di sini ada tanda di pojok sebelah kanan nih. Tuh, oke itu ya, di bawah tanda panah itu menunjukkan bahwa auto update-nya berjalan. Nah, makanya di sini kalau kita klik update and restart, dia akan otomatis update atau update and shutdown. Kalian juga bisa pilih tanpa update, shutdown aja, bisa di restart aja tanpa update. Gue masuk ke sistem update-nya dulu untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi dia itu pas gue connect internet, kemarin gue lupa nambahin ininya nih, pause. Dia aktif sendiri kalau ininya nggak dirubah. Nih, mau sampai kapan di pause? Ini dirubah aja setiap bulan atau setiap minggu. Misalkan tanggal 31 Mei dia akan update otomatis seperti ini. Oke. Tapi karena dia sudah di update atau ditambah waktunya, dia nggak akan ada lagi. Di sini juga nggak akan ada lagi. Oke. Mungkin ada beberapa tutorial di YouTube untuk matikan servis. Itu kalau kalian matikan servisnya ketika kalian install aplikasi atau software, ketika dia ingin software tersebut minta sistem dari Windows Update, itu software nggak akan bisa keinstall. Contoh kayak kemarin gue install apa ya, driver dari Realtek. Gue install driver Realtek itu nggak bisa karena di sini keterangannya, ntar gue munculin di layar deh. Keterangannya itu Windows Update Disable, Service Windows Update Disable. Gue tunjukin dulu deh service ya. Masih record ya? Masih. Misalkan Windows Update. Nah, ini kalau di stop Windows Update ini akan ada beberapa aplikasi yang atau software yang tidak bisa diinstal karena dia minta service ini Windows Update. Saran gue lebih aman sih di main di sini aja. Dia tetap nggak update, terus jaringan atau internet yang kalian pakai juga nggak terlalu boros. Kemudian sistem yang berjalan pun nggak ada karena kita udah pause.
Oke, segitu penjelasan seputar Windows Update ya. Sekarang kita lanjut ke optimasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus install semua aplikasi atau software yang kalian sering pakai atau gunakan. Kemudian nanti setelah semuanya sudah diinstal, kalian harus bersihkan cache atau cache sistem atau aplikasi yang ada di Windows ini, dan kita matikan startupnya. Makanya gua rekomendasikan untuk install dulu semuanya sebelum kalian masuk ke step di sini. Nah, langkahnya adalah klik menu start, kemudian setting, sistem, storage, kemudian kalian pilih temporary file, klik. Nah, di sini kalian bisa pilih semuanya atau kalian bisa uncheck yang tidak kalian ingin hapus. Kenapa download tidak di uncheck sama defaultnya dari Windows? Karena download itu takutnya kalian lupa ada file penting di download di sini. Ada di sini, semuanya akan dihapus kalau kalian checklist download. Kemudian delivery optimize file, ini sampah ketika kita install Windows, kemudian kita install driver segala macam, dan optimasi filenya ini tidak akan hilang. Tapi kalau ini dihilangin juga nggak apa-apa, karena Windowsnya sudah terinstall. Jadi kalau gua akan gue checklist semua dengan catatan file yang di folder download ini sudah kalian pindahkan. Oke, lumayan nih, 8 GB. Oke, remove file. Nah, yang di sini akan bersih, yang di file download ini hilang semua. Sip. Selanjutnya kita matikan startup. Kalian klik kanan di menu bar di bawah, kemudian task manager. Nah, kemudian kalian masuk ke startup tengah dulu. Nah, jadi pada saat kalian install software atau aplikasi, itu ada beberapa software yang otomatis akan selalu berjalan ketika laptop atau komputer kita dinyalakan. Nah, itu membuat laptop dan komputer kita jadi lebih ekstra kerjanya, karena baru nyala aja udah langsung banyak yang pengen aktif. Jadi solusinya kita harus disable ya, kita harus disable startup. Solusinya kita harus disable software-software yang berjalan ketika komputer kita baru nyala atau baru diaktifkan. Caranya klik kanan atau klik disable di sini. Kalian klik dulu aplikasinya, kemudian klik disable, atau klik kanan pada aplikasinya, klik disable seperti ini. Nah, dia akan disable. Jadi kalian harus tahu dulu aplikasi mana yang nggak mau di disable. Realtek nih nggak usah disable karena itu wajib digunakan. Dan Skype udah disable. Spotify disable aja lah, biar nggak berat-berat banget. Windows Security enable. Kalau sudah selesai semua kita close. Oke, sekarang kita lanjut ke optimasi bagian baterai atau performance dari energi yang bakal kita gunakan di laptop. Kalau di komputer atau desktop itu nggak perlu sih setting di sini. Dan kalian masuk pilih start, kemudian klik setting, masuk ke sistem, pilih power and sleep, scroll ke bawah, klik additional power setting. Oke, kalian masuk ke start,
setting, kemudian personalize. Oke, personalization ini sebenarnya tergantung selera, tapi lumayan bisa ningkatin performa. Contoh misalkan gini. Nah, ini transparansi. Jadi otomatis si prosesor atau RAM akan memproses transparansi seperti ini nih. Nih, grafik transparansi seperti ini. Jika kita off, nah ini nggak ada transparan, jadi dia stabil, nggak akan diproses sama sekali. Karena kalau transparan, nah kita geser ke sini, warnanya berubah. Nah ini akan diproses terus sama prosesor atau grafik. Jadi gua saranin ini nggak usah dipakai. Terus kalian untuk warna bebas ya, mau light atau dark, custom bebas. Di sini settingan di sini bebas. Yang paling penting transparency effect jangan dipakai. Oke, kalau sudah kalian bisa close. Oke, kita masuk ke bagian special effect dari sistem Windows-nya sendiri. Kalian masuk ke start, kemudian ketikkan view advanced system setting, kalian klik. Nah, masuk ke bagian performance. Nah, performance ini kita klik setting. Ini dia. Oke, special effect ini apa sih? Contohnya seperti ini. Gue buka file explorer. Nah, dia kan ada animasi blur, kemudian transisi. Terus kalau digerakin juga dia rada-rada ada transisi blur gitu. Nah, itu kerjaan prosesor sama RAM sama grafik itu akan diproses terus tuh. Apalagi buka tabnya berkali-kali, banyak. Itu jalan terus RAM. Jadi makanya di sini gue saranin untuk dimatikan saja. Klik adjust for best performance. Jika kita apply, kita cek lagi. Cuma font rada-rada kocak nih. Kita klik file explorer, nah dia langsung kayak gitu. Ini kalau kita gerakin, dia nggak ada transisi atau efek segala macam. Di sini udah kotak, bordernya aja udah pindah, tinggal pindah aja. Gini. Jadi di sini balik lagi ke selera ya. Karena kita pengen optimasi performa biar nggak ngelek-ngelek banget, makanya kita matiin. Oke, tadi kan ini fontnya jadi kocak nih, jadi cungkring-cungkring gini nih. Ada dua item atau dua fitur yang harus kalian pakai. Yang pertama itu ada di sini, show thumbnail. Yang kedua, smooth edge. Nah, ini untuk font, kemudian ini untuk gambar. Kita apply. Oke, fontnya jadi balik lagi seperti semula ya, rada tebal. Oke, mantap. Sekarang kita close. Oke, sekarang kita matikan background apps. Tadi kita udah matikan fitur efek. Sekarang kita matikan background apps, aplikasi yang berjalan di background. Kalian masuk ke start, kemudian setting, cari privacy. Nah, ini ada privacy. Nah, di sini kalian bisa matikan yang tidak kalian inginkan. Caranya kalian ke bawah, scroll terus ke bawah, pilih yang namanya background apps. Nah, kalau semuanya kira-kira kalian tidak ingin gunakan, kalian bisa klik langsung yang paling atas. Dia akan otomatis mati semua. Tapi di sini kalau dimatikan semua bahaya juga. Kenapa? Karena ketika ada bug atau pemberitahuan penting kalian nggak tahu. Kayak misalkan di feedback hub, kemudian mana lagi ya, notifikasi penting tuh di setting, kemudian real text dan voice recorder, kemudian Windows security. Oke, yang lainnya boleh kalian matikan, tinggal klik aja di
bagian tombol on off. Sana nggak pakai, back, help nggak usah. Tips nggak usah. Oke, jadi gue cuma pakai ada 1 2 3 4 5 aplikasi yang bisa berjalan di background. Oke, gue lupa jelasin background apps ini apa. Ini background apps untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang layar yang nggak kelihatan sama kita. Kayak misalkan setting, dia jalan terus sebenarnya di RAM pasti ada, pakai prosesor kepake, cuma grafik enggak, Realtek juga. Mereka jalan tanpa terlihat di sini, misalkan di sini nggak kelihatan ya, di bawah di dock ini nggak ada, tapi dia tetap pakai RAM dan prosesor, makanya kita matikan. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Sekarang kita close kalau sudah. Oke, langkah terakhir kita akan hapus semua file-file sampah dari software atau aplikasi yang sudah kita install dan kita gunakan. Caranya kalian ketik tombol Windows plus R, kemudian ketik temp, enter. Nah, kalian akan masuk ke folder temp dari Windows. Kalian klik Ctrl plus A, kemudian Shift, tombol Shift plus delete, kemudian yes, centang, kemudian continue. Oke, ini centang lagi, kemudian skip. Nah, ini file yang nggak bisa dihapus karena masih berjalan di background. Oke, kita close. Sekarang kita masuk lagi ke kita ketik lagi tombol Windows plus R, tempnya kita kasih persen kanan kiri, depan belakang. Nah, ini lebih banyak lagi. Ini app data, kita hapus juga, delete, continue, centang lagi, skip. Oke, yang terakhir kita balik lagi ke run, ketik tombol Windows plus R, kemudian ketikkan prefix, apalah itu, kemudian enter, continue. Oke, ini gue jelasin. Ini prefix ini adalah file-file yang kalau internet itu seperti DNS ya, alamat atau checkpoint dari aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan. Jadi aplikasi kalau prefix-nya ini dibuang atau dihapus, dia akan merecord ulang pekerjaan kita atau langkah-langkah kita. Kalau dihapus, dia akan sedikit lemot, tapi dia akan membuat baru lagi. Jadi ini dihapus atau nggak dihapus tergantung kalian mau ngapain. Kalau dihapus, ya nanti awal-awal lemot dulu sebelum dipakai. Kalau udah dipakai, dia akan lancar terus. Jadi gue saranin hapus dulu, tapi nanti jangan dihapus-hapus lagi. Kalau semuanya sudah bersih, karena kita kan tadi optimasi ya, banyak yang kita setting. Jadi ini dihapus dulu, biar settingannya fresh nanti ke depannya. Kalian pakai udah fresh. Oke? Gitu ya, pokoknya ibaratnya ini file checkpoint atau record dari semua aplikasi yang kita gunakan. Caranya sama seperti tadi, Ctrl A, kemudian Shift delete, yes, kemudian ini dicentang, skip. Ya, nanti kosong nih, makanya jadi nanti dia akan buat baru terus tuh, ada lagi.
ini lebih fresh, baru tapi fresh. Gimana ya? Buat lagi tapi fresh gitu. Kita close. Oke, step-stepnya sudah selesai. Mungkin nanti kita masuk ke setting di bagian sini. Performance dari perangkat kerasnya. Tadi kan perangkat lunaknya nih software. Sekarang kita optimasi di bagian memori.